bahwa setiap orang yang akan tinggal untuk waktu yang cukup lama di negara-negara nanti yang akan saya sebutkan itu memang memerlukan pemeriksaan MCU. Kalau kurang dari 3 bulan hanya turis saja pasti nggak akan diminta apa-apa. Halo sahabat Premier, kembali lagi di podcast Rumah Sakit Premier bersama saya Nareswardila, dan kali ini yang selama ini tanya-tanya gimana ya kalau misalnya saya mau ke luar negeri, ada syarat-syarat khususnya spesial. Untuk episode kali ini saya sudah membawa ada Dr. Luisiasa Lumanau di sini bersama saya. Halo dokter, apa kabar? Selamat siang, baik. Selamat siang, halo dokter. Selamat Ini siang. saya sudah mendengarkan banyak sekali curhatan-curhatan dari sahabat Premier, dokter. Ya. Selalu nanya, apakah di Rumah Sakit Premier ada layanan untuk MCU visa gitu? Syaratnya apa aja? Hari ini kita bakal bahas tuntas ya dok ya? Silakan. Nah, sesimpel gini dok, untuk beberapa orang yang pingin pergi ke negara-negara tertentu, apalagi Australia, Eropa, ada beberapa Amerika yang juga membutuhkan yang namanya MCU visa, itu sebenarnya dibutuhkannya untuk apa dokter? Ya, memang istilahnya tuh gampangnya kalau kita di Indonesia bertamu ke tempat orang. Haha. Ya, paling tidak kita kan harus pastikan bahwa kita dalam keadaan sehat. Mhm. Kalau di rumah orang tidak menularkan penyakit pada si tuan rumah. Mhm. Nah, ini istilahnya sama juga kalau kita melakukan perjalanan ke luar negeri atau untuk tinggal untuk suatu waktu yang agak lama. Mhm. Kemungkinan terjadinya penularan penyakit itu kan sangat besar. Jadi memang permintaan ataupun aturan undang-undang dari negara-negara yang tadi Nares sebutkan itu adalah bahwa setiap orang yang akan tinggal untuk waktu yang cukup lama di negara-negara nanti yang akan saya sebutkan itu memang memerlukan pemeriksaan MCU, medical check-up. Dan tiap-tiap negara itu mempunyai aturan masing-masing. Ya, tapi secara umum adalah kita bisa membuktikan bahwa kita atau orang yang akan berangkat ke luar negeri itu bebas dari TBC paru. Oh, itu secara umum ya dok ya? Secara umum TBC paru, karena ya sampai sekarang masih ini berita yang agak sedih, karena dari WHO Indonesia itu termasuk juara ketiga untuk kasus-kasus TBC. Kasus pertama paling banyak seperti kita ketahui itu bergiliran antara India dan China. Itu juara pertama dan juara kedua. Indonesia stuck di juara ketiga, dan juga negara-negara Asia Tenggara lain seperti Vietnam, Kamboja, Laos, dan sebagainya itu. Filipina, Papua Nugini itu juga banyak sekali orang-orang dengan kasus-kasus TBC paru di Indonesia. Jadi kalau kita ke negara sana kita harus menjamin betul-betul tahu bahwa kita tuh bebas TBC. Itu yang pokoknya. Itu yang pokoknya. Tapi kan kalau kita ngomongin soal visa, tuh visa ada beberapa macam ya dok ya. Ada visa kerja, ada visa studi. Apakah dari dua visa ini kebutuhannya sama untuk MCU-nya dokter? Tergantung dari negara masing-masing. Oke. Ya, jadi misalkan saya ambil contoh Australia. Australia itu punya standar bahwa setiap orang yang akan stay lama di sana, lebih dari 3 bulan biasanya, lebih dari 6 bulan juga bisa. Jadi misalkan visa untuk studi pasti lebih dari 1 tahun. Visa untuk work and holiday visa lebih dari 1 tahun. Visa untuk pindah secara permanen itu kan berarti kan akan permanent stay di sana. Ataupun untuk usia-usia di atas 75 tahun itu sudah ada aturannya sendiri situ, sudah ada aturan mainnya, dan itu sudah fix. Jadi begitu kita mengajukan visa ke Australia, mereka akan melihat apakah diperlukan medical check-up, dan itu sistemnya satu sistem yang sangat otomatis. Karena sekarang tuh semua dilakukan melalui internet ya. Jadi untuk Australia ini saya bicara khusus mengenai Australia dulu. Orang akan melakukan aplikasi visa atau melamar untuk mengajukan visa Australia itu lewat secara online. Dan secara online itu akan otomatis di sana ada suatu kolom ditanyakan mau berapa lama tinggal di sana. Saya katakan tadi lebih dari 3 bulan, kalau kurang dari 3 bulan hanya turis saja pasti nggak akan diminta apa-apa. Oh.
Kalau untuk turis ya, Aha. untuk turis, kecuali usia 75 tahun ke atas. Kalau untuk Australia, usia 75 tahun ke atas, berapapun lama tinggal di Australia, 1 minggu, 1 hari, sampai berapa lama, itu tetap harus melakukan yang namanya MCU. Oh gitu, Ya. dokter. Tapi untuk yang lain, kalau untuk studi, maksud untuk WHV atau untuk stay di sana permanen segala macam itu sudah otomatis pasti akan keluar disuruh melakukan pemeriksaan medical check-up. Tergantung dari jenis visanya. Kalau secara umum itu memang mereka hanya pemeriksaan fisik, pemeriksaan foto ronsen paru-paru, kemudian tes fungsi ginjal. Nah, tes fungsi ginjal itu penting karena mereka mengurangi risiko untuk kidney transplant, cangkok ginjal. Karena di sana juga kasusnya juga cukup banyak dan harus ngantri. Oh, Ya itu yang tidak diketahui oleh banyak orang ya dok orang-orang. ya? Ya memang banyak orang yang salah mengerti mengatakan bahwa saya fungsi ginjalnya baik, tapi kalau misalkan sampai terjadi risiko terjadinya harus cuci darah, harus transplantasi ginjal dan sebagainya, itu akan menjadi masalah besar. Karena di sana juga tidak semudah di tempat-tempat yang mungkin banyak yang kasus-kasus yang dalam tanda kutip jual beli organ. Di sana juga. Tapi susah. kalau memang kayak gini dok, banyak banget orang yang pada akhirnya jadinya mundur untuk melakukan MCU ini sendiri, MCU visa khususnya, itu rata-rata apa yang ditakutkan? Takut mengerti penyakitnya, takut mengerti, takut gagal nanti sudah MCU tiba-tiba nggak bisa dapat visanya juga, atau seperti apa dokter? Ya multifaktorial ya, banyak sekali faktor yang menyebabkan orang tuh akhirnya takut kalau ketahuan penyakit, karena kadang-kadang juga mereka merasa sehat ya, kemudian tiba-tiba pada waktu pemeriksaan medical check up itu malah ketahuan macam-macam. Itu ada sebab itu mereka takut ya. Itu mereka takut, ada beberapa kasus yang sampai nggak jadi dah karena takut ketahuan atau mungkin akhirnya mereka break, mereka nggak mau. Itu ada. Tetap ada aja ya dok ya? Tetap ada. Nah, mayoritas kalau misalnya masih banyak orang yang takut, mayoritas akhirnya setelah melakukan MCU, kebanyakan warga Indonesia taunya dia penyakitnya apa dokter? Oh, penyakitnya sebetulnya tidak terlalu parah sebetulnya, kecuali yang saya sebutkan TBC itu. Karena TBC itu kan di sini di Indonesia tidak terbiasa untuk melakukan medical check up, atau paling simple saja foto ronsen paru-paru ya tiap tahun, itu kan tidak. Karena nomor satu pasti masalah biaya. Kalau untuk tiap tahun melakukan pemeriksaan fototoras yang cukup besar biayanya. Dan itu mereka tidak aware, tidak sadar. Kadang-kadang juga banyak sekali kasus TBC yang tidak ketahuan, atau misalkan saja baru foto baru ketahuan. Nah, itu jadi masalah. Dan itu ternyata banyak ya dok ya? Ya cukup lah. Saya tidak bisa mengatakan jumlahnya berapa, tapi ada. Oke. Jadi ada. Jadi saya biasanya sehat, saya biasanya normal, tidak pernah batuk, tapi waktu foto ketahuan kalau dia itu sedang atau pernah. Nah itu pasti akan, istilahnya kalau orangnya mau berangkat masih bisa, asal dibuktikan bahwa dia tidak akan menularkan penyakit tersebut pada orang-orang di sana. Itu yang pemerintah asing, pemerintah negara-negara asing takutkan, karena mereka berisiko untuk menularkan penyakit. Kalau sudah bisa berisiko menularkan penyakit, berarti kan bisa timbul wabah di situ. Benar. Itu adalah tindakan preventifnya negara tersebut sebenarnya dok ya. Betul. Nah, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan juga ya sahabat Premier untuk dokter juga di sini. Tapi jangan kemana-mana karena kita akan break dulu sejenak. Saat lagi kita akan segera kembali lagi. Sahabat Premier, kembali lagi masih barengan sama Dokter Louis Yasha Lumanau di sini, dan kali ini dokter saya mau tanya sebenarnya untuk MCU dari visa sendiri apa aja yang akan dites? Tergantung dari negara masing-masing. Seperti yang tadi saya katakan, Australia mempunyai standar tertentu, Kanada mempunyai standar tertentu. Untuk ke UK, United Kingdom ada standar tertentu. Tapi New Zealand juga ada standar-standar tertentu. Tapi yang paling
Nomor satu yang harus dilakukan adalah foto ronsen paru-paru. Itu Itu pokok. yang paling pokok ya, Itu Dok? paling pokok. Kemudian kalau seperti Australia, saya bisa sebutkan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan fungsi ginjal. Sama juga dengan ke Kanada. Ke Kanada bisa ditambah dengan HIV, tambah Oh, juga penyakit kelamin. Itu oke. ya. Kalau ke UK hanya foto ronsen paru-paru. Kalau ke New Zealand itu tergantung mau apa dia di sana. Oke. Itu bisa pemeriksaan yang sangat lengkap, mulai dari pemeriksaan darah sampai pemeriksaan macam-macam. Ya, Korea juga biasanya hanya foto ronsen paru-paru. Jepang ada pemeriksaan foto ronsen paru-paru, ada pemeriksaan HIV. Singapura sama. Eropa juga, Uni Eropa sama. Mhm. Jadi yang penting adalah mereka tidak membawa kemungkinan infeksi yang bisa menyebar di situ. Iya. Itu kalau secara umum kita bisa lihat tuh di aturan WHO tahun 2005. Jadi infectious disease control itu spesifik sekali mereka katakan bahwa foto ronsen paru-paru ada mutlak, HIV juga mutlak. Apalagi negara Indonesia tadi urutan ketiga ya, Dok ya. Iya. Nah, ini menarik banget karena saya waktunya mau bermain game sama dokter, mitos atau fakta, Dok. Apalagi tadi dokter udah spill-spill juga sebenarnya. Kalau yang pertama, Dok, mitos atau fakta? Kalau seseorang punya bekas luka di paru-paru, ini seperti bekas TB yang sudah sembuh total sebenarnya, apakah itu artinya impian mereka ke luar negeri langsung terhenti atau masih ada kesempatan lagi, Dok? Masih banyak kesempatan. Oke. Buktikan bahwa tidak menular. Buktikan bahwa si pasien itu tidak mengandung kuman. Aha. Ya, karena kan salah satu ciri spesifik TBC kalau sudah sembuh, TBC itu kumannya itu bebas oksigen, artinya bisa tinggal, bisa stay di tempat yang kadar oksigennya sangat-sangat tipis sekali. Dia tinggal menunggu saat yang namanya kita sebut sebagai blow up. Blow up itu artinya kalau dia kondisi daya tahan tubuhnya sangat turun, contohnya misalkan kena HIV/AIDS atau kena diabetes yang tidak terkontrol dengan baik, yang penting daya tahan tubuhnya turun, dia bisa blow up. Nah, saya katakan itu bukan mitos, fakta bahwa kalau mereka pernah menderita sakit paru-paru, tidak perlu takut. Buktikan bahwa pemeriksaan dahaknya selama 3 hari berturut-turut itu negatif. Oke. Kemudian foto ulang, ini saya sebutkan saja. Orang dengan, contohnya tadi Mbak Laris bilang, oh saya pernah sakit paru-paru. Oke, nggak masalah. Periksa dahak 3 hari berturut-turut. Setelah 3 bulan, karena hasilnya memang cukup lama. Hasilnya bukan dalam 1 hari selesai, nggak Oke. bisa. Itu ada metode di mana kita harus menanam bahan dahak itu di suatu media, dan itu membutuhkan waktu antara 10 sampai 12 minggu. Secara teori 6 sampai 8 minggu, tapi secara praktikal itu saya ambil karena pengalaman 8 sampai 12 minggu. Kalau itu negatif, tidak ada pertumbuhan kuman, oke, foto ulang. Foto ulang kalau itu stabil, berangkatlah dia. Oke. Nggak masalah. Tapi memang butuh waktu ya, Dok ya? Butuh waktu, hanya butuh kesabaran waktu dan juga ya tekad mau sembuh lah. Iya. Karena sebetulnya mereka ketat. Oke, mereka ketat, tapi asal kita secara jujur kita mengatakan bahwa memang ya ada masalah, buktikan itu tidak menular. Kalau tidak menular, jalan. Masih aman ya? Masih aman. Meskipun masih sudah bisa. sempat ternodai ya, Dok ya? Ya, kita nggak bisa. Tidak bisa disebutkan sempat ternoda, tapi memang yang saya katakan tadi bahwa mayoritas orang-orang yang bekas TBC itu tidak menyadari kalau dia itu pernah kena TBC. Itulah pentingnya. Itu yang untuk pentingnya setiap tahun ya, Dok ya? medical check up tiap tahun. Kadang-kadang di sini juga banyak kasus anak kecil, orang tua kena TBC, anaknya juga kena. Iya. Contohnya anak di sini banyak yang stunting atau tidak bisa tidak bisa bertumbuh kembang dengan baik sesuai dengan ukuran statistik normal. Periksa foto paru-paru. Ada nggak? Kalau nggak ada, ya sudah. Kalau ada, ya obati. Iya, benar, Dokter. Dan pesan saya adalah pada teman-teman, pada calon-calon applicant untuk visa, apabila Anda pernah menderita penyakit, apapun juga, tolong dicatat. Tolong dicatat dan disimpan data-datanya dengan baik. Karena data-datanya akan sangat menolong sekali, Haris. Akan sangat menolong. Contohnya, saya beri contoh. Ada beberapa applicant, saya pernah sakit paru-paru, saya minta buktinya. Ada nggak bukti pengobatan? Ada bukti pengobatan. Sesuai dengan standar ya? Sesuai dengan standar. Ada foto lama? Ada. Sertakan itu semua. Begitu kita masukkan, itu bisa istilahnya bisa karena
Karena sistemnya semua sekarang internet semua. Iya. Namanya e-medical. Begitu kita submit, kita masukkan, lampirkan di itu, mereka bilang, oke, ya sudah. Aman ya dok ya? Aman, tidak perlu melakukan pemeriksaannya macam-macam. Oke dokter. Jadi, it's not a myth, itu fact. Well, apa? Boleh, jalan. Asal ikuti petunjuknya, asal ikuti kita. Bukan kita mempersulit. Kadang-kadang orang bilang, kita dipersulit. Kita membantu, justru memfasilitasi juga memfasilitasi ya dok ya? supaya Anda itu cepat dapat visa. Ya. Ikutilah kita. Itu. Wah, terima kasih banyak dokter. Tapi mungkin terakhir untuk sahabat Premier yang ada di rumah menyaksikan kita via online gitu. Pesan-pesan terakhir deh dok untuk sahabat Premier. Apalagi yang mau apply visa nih ya dok ya. Ya, pesan saya untuk sahabat Premier, jadi saya sudah melakukan ini hampir 27 tahun. Jadi ya macam-macam, bermacam-macam applicant, bermacam-macam orang yang kita lihat, yang kita periksa. Nomor satu, jujurlah. Jujurlah dengan kondisi Anda. Yang kedua, yang saya katakan tadi, apapun penyakit yang pernah diderita, penyakit berat ya, bukan penyakit-penyakit yang kalau ringan yang nggak usah lah. Contohnya pengobatan jangka panjang itu misalnya seperti pengobatan psikiatris, pengobatan kejiwaan, pengobatan untuk TBC, pengobatan untuk kanker, diabetes, apapun yang sedang diminta. Jujurlah pada kita, tunjukkan pada kita obat-obat yang sedang atau pernah dikonsumsi dan riwayat penyakit. Yang ketiga adalah kalau untuk anak kecil, riwayat vaksinasi itu sangat penting. Pesan saya untuk para orang tua, jangan malas untuk menyimpan data. Karena data vaksin itu sangat penting. Suatu saat, kita tidak pernah tahu, anak Anda, cucu Anda, berangkat ke luar negeri, salah satu syarat yang paling sering diabaikan atau paling sering diabaikan lah ya, itu bukti vaksinasi. Kalau ditanya bukti vaksinasi mana? Lupa atau sudah dibuang. Simpanlah baik-baik. Karena itu akan sangat-sangat berguna. Itu pesan saya. Dan yang keempat, jangan takut. Kalau ada penyakit, ceritakan kepada kita. Kita yang akan mengevaluasi. Dan sekali lagi, seperti yang saya katakan tadi, TBC bukan menghalang untuk berangkat. Bukan menghalang untuk berangkat. Tapi harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Yang membuktikan bahwa Anda sudah tidak menularkan lagi. Itu saja mungkin sahabat Premier yang saya bisa katakan. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih banyak Dr. Louis, terima kasih. Siang. Dan untuk sahabat Premier juga terima kasih banyak. Kalau misalnya suka sama konten kita yang kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai berjumpa di episode kita yang lainnya di podcast Rumah Sakit Premier. Dah!